Tuhan, tanda kutip, berkata, mereka, maksudnya orang-orang Wahyudi, tidak menyalibkan Isa. Dan mereka, orang-orang Wahyudi, tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti yang dibunuh, yang disalibkan ini siapa kalau gitu? Bukan melainkan, dari cara baca teksnya juga Anda sudah salah. Ayo dah, Jadi akan maksud saya tetapi, begini, Edis. akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Setuju? Walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke, Seperti apanya yang diserupakan? Apa maksud dari diserupakan itu? Apanya yang diserupakan? Itu masih tanda tanya. Sebentar. Multitafsir. Apanya yang Bisa diserupakan? jadi itu orang lain yang diserupakan dengan Yesus, atau memang Yesus yang menjalani penyaliban, tapi penyaliban itu hanya diserupakan saja. Contohnya Nabi Ibrahim itu dibunuh dengan cara dibakar. Kenyataannya Nabi Ibrahim tidak mati, dibakar. Artinya diserupakan saja tuh. Diserupakan. Yang dilihat oleh mata. Diserupakannya Nabi gimana Ibrahim itu contohnya? dibakar. Contohnya berarti Allah membuat Kalau orang dikatakan diserupakan, tenang. kalau dikatakan serupakan, berarti di dalamnya ada pertolongan. Oke. Ada pertolongan Tuhan Berarti, di situ. Seperti apa Tuhan menolong Yesus? Ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong Yesus. Baik, saya ikuti maumu, saya ikuti. Kita ke umpama yang pertama dulu, ke kemungkinan yang pertama. Karena kalau Allah udah ngomong, ini pasti hanya kemungkinan semua. Gini, kemungkinan yang pertama, kamu katakan bahwa ada orang lain yang diserupakan menjadi Isa. Betul? Oke. Ketika Allah membuat orang lain menjadi diserupakan oleh Isa, maka Allah ini menjadi sosok yang maha zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena orang ini nggak tahu apa-apa, lagi enak-enak dia nyangkul di sawah, didatengin prajurit Romawi. Oh, kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu Isa kan? Kamu Isa? Loh, bukan Pak, bukan Pak. Ini muka saya lain Pak, muka saya lain. Itu bahasa tenang. Saya belum selesai. Tenang. Contoh. Itu bahasa. Tenang dulu, tenang. Kalau saya ngomong itu kamu jangan panik, ya. Ketika jaksa menentukan bahwa Angelina Sondak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Lalu, misalnya nih, jaksa ingin menangkap, mengeksekusi Angelina Sondak ini, memasukkannya ke penjara. Tiba-tiba, muka istrimu berubah jadi Angelina Sondak. Secara mukjizat kan, secara pokoknya kalau mereka ini kalau ngomong harus gitu. Gaib. Secara gaib, tiba-tiba wajah istrimu berubah jadi wajah Angelina Sondak. Dan ditangkaplah istrimu ini. Sementara tidak adil. Tenang. Tidak adil. Kalau ceritanya kenapa sih kamu panik? Saya lagi ngomong, saya lagi tenang. Nanti kamu tanggapi kalau saya udah selesai. Sudah saya tangkap poinnya. Pertanyaan saya kepada kamu, dengar. Pertanyaan saya kepada kamu, zolim nggak di situ Allah ketika membuat orang lain yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mukanya diserupakan sama orang, jadi dia malah di penjara. Zolim nggak? Zolim itu namanya tuh. Maha zolim Allah, Tuhannya ikhtilafun. Silakan. Bagaimana kalau yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan Yesus adalah si pendosa. Mana disebutkan dalam Quran bahwa yang menggantikan Isa itu ada si pendosa? Di kitab Anda kira-kira gimana? Apa dikatakan di kitabnya? Jangan bohong. Yang saya tanyakan kepadamu, di Quran mana yang bilang bahwa yang menggantikan Isa itu adalah si pendosa? Di kitab Anda, enggak. Kok lari ke kitab saya? Ini artinya kitabmu itu menumbalkan orang yang nggak tahu apa-apa, ditumbalkan sama Allah. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin? Oke lah, ini saksi mata nggak bisa kita percaya karena saksi mata bisa bohong. Oke lah, saksi mata itu manusia, bisa kilaf, bisa salah lihat. Oke lah.
Ini Tuhan langsung yang ngasih informasi. Udah Tuhan yang ngasih informasi, ternyata informasinya nggak jelas.